atau kalau lagi ngapain gitu, tapi nggak baca komen. Gitu aja sekarang. Tanggapin TikTok Shop aja yang mau ditutup. TikTok Shop tuh nggak ditutup guys, dipisah aja regulasinya. Nah kalau ini gue mau ngomong karena ini kepentingan bersama, bukan menyangkut individual. TikTok Shop tuh nggak ditutup, TikTok Shop tuh dipisah regulasinya. Lagian nggak ada yang bilang ditutup. Memang siapa yang bilang ditutup? Tapi dipisah regulasinya. Kalian harus bisa pisahin. Makanya jangan suka terprovokasi sama hal-hal yang simpang siur di TikTok tuh. Yang pada nangis-nangis sedih lah, yang pada contreng biru, yang udah ngasilin puluhan miliar. Jangan terpengaruh sama mereka. Mereka tuh bisa apa? TikTok Shop tuh nggak ditutup, TikTok Shop tuh dipisah. Kalau mau jualan, kalian harus download lagi aplikasinya. Itu yang masih mau live di TikTok nyari gift masih bisa. Mau jualan juga masih bisa. Tapi kalau jualan kalian harus download lagi aplikasinya. Kalau ini harus dibicarain. Kalau ini pasti gue bahas karena gue termasuk salah satu yang lumayan ngikutin beritanya dan baca. Kalau kalian baca semuanya tuh bakalan tahu. Lagian bagus lah kalau TikTok Shop sekarang dipisah. Gue sih setuju. Karena sekarang semua brand banting harga gitu. Jadi kacau balau deh. Ngeri. Lagian emang kenapa sih kalau TikTok dipisah regulasinya? Dulu waktu TikTok Shop nggak ada, tenang-tenang aja kalian. Alhamdulillah. Kalau gue nggak terlalu jualan di TikTok sih, jadi nggak peduli. Tapi balik lagi, TikTok Shop itu tidak ditutup, tapi hanya dipisah regulasi. Diregulasi dipisah aja. Kalau kalian mau jualan, ya kalian download lagi aplikasinya.
Tapi dipisahkan pastinya lama, Kak. Buat APK nggak mudah. Ya, itu atur sendirilah. Masih bagus cuman dipisah daripada di ban kayak negara-negara di Uni Eropa. Uni Eropa. Uni Soviet. Di Eropa, negara Eropa, bagian Eropa, TikTok tuh udah di ban tuh totally nggak ada. Baru tahu kalau artis ada ingusnya. Ada, jangankan ingusnya, tainya juga ada. Indonesia tuh cuman dipisah aja kalian udah kalang kabut, gimana ditutup. Tapi gue lebih suka sih TikTok ditutup karena makin kesini makin aneh, makin nggak disortir apapun. Kan Niki bisa bantu saya berapa aja buat beli susu. Nah, kalau belum siap punya anak, jangan punya anak. Pakai KB lah. Kan ada KB, ada kondom. Ya kan? Jadi kalau kalian belum siap punya anak, ya jangan punya anak. Daripada kayak gini, minta-minta beli susu. Mintanya sama orang yang jauh, nggak kenal lagi. Kalau mintanya sama tetangga, sama saudara, mungkin masih masuk akal ya. Tapi mintanya sama gue, itu kayaknya udah terlalu kejauhan gitu. Biasakan jangan punya mental pengemis. Minta sama suaminya dong, kan yang hamilin kamu suami kamu. Masa yang hamilin suami kamu suaminya kok minta susunya ke orang lain? Nggak boleh tuh. Kecuali yang hamilin aku, baru minta susunya sama aku. Jangankan susu, sampai kuliah pun gua biayain. Biasain makanya untuk perempuan-perempuan di luar sana, kalau belum siap mempunyai seorang anak, jangan. Karena punya anak itu bukan satu hal yang mudah. Melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan, enggak gitu rumusnya. Harus siap finansial. Jangan anak kalau udah dilahirin dikasih air tajin, kasih air beras, nggak bisa beli susu dikasih teh. Jangan, kasihan anaknya, nanti anaknya jadi ini kurang gizi. Nggak boleh. Anak itu dilahirkan untuk dipelihara, untuk diurus, diberikan kasih sayang gitu. Jangan dilahirin semau-maunya. Udah aja lahiran, udah aja anak dilalerin lah, ikut orang tua ngemis di pinggir jalan. Aku tuh kadang-kadang suka kasihan. Maksud gue kasihan, bukannya gue menghina ya, tapi kalau gue lihat, kalau lagi bawa mobil sendiri gitu, lihat pengemis gitu pakai gerobak anaknya sampai 4 biji gitu. Maksud gue kenapa sih nggak KB aja? Kan hidup udah sulit, kok malah beranak melulu? Gimana gitu, nggak ngerti. Pemerintah sih yang harus ngasih banyak edukasi ya, namanya apa ya? Edukasi bukan? Supaya mereka tuh tahu gitu bahwa punya anak tuh, aduh gimana ya ngomongnya, orang-orang yang aku lupa lagi minum ini kita herbal. Orang-orang yang justru penghasilannya di bawah rata-rata itu yang kadang-kadang anaknya tuh melampaui
anjuran pemerintah. Kadang udah KB masih kebobolan. Ya gimana ya, gue juga bingung kalau ngomongin itu. Sosialisasi, ya bersosialisasi. Harusnya pemerintah tuh bersosialisasi ke kampung-kampung gitu. Kasih tahu warganya. Jangan bikin anak terus, kasihan anak nanti kagak keurus, pada dilalerin mainnya, dicomberan, ingusnya sampai mending ijo, sampai berkerak gitu. Gue tuh kan kalau lagi ke kampung-kampung tuh suka lihat-liatin gitu. Terus apalagi tuh yang yang suka bawa-bawa gerobak tuh kalau anaknya kadang ditidurin di dalam gerobak bertiga, sedih. Sedih banget. Kadang KB bisa kebobolan. Ya itu kan balik lagi ke diri masing-masing ya. Kalian mau punya anak terus, memang bisa biayain. Satu aja ribet, apalagi 2, 3, 4, 5. Kasihan gue tuh bukan apa. Kasihan sama anaknya dilahirin. Karena anak tuh kan gak bisa dilahirin. Gak bisa milih dilahirin dari rahim siapa. Tiba-tiba disembur sama Allah, dilahirinnya sama rahim. Maaf ya. Yang suka bawa gerobak itu tinggalnya di gerobak, tidur di gerobak, ngapain di gerobak, kayak mana? Ya bagus-bagus kalau disembur sama Allah, dikasih rahim orang yang berkehidupan cukup. Terkadang orang berpikir banyak anak banyak rezeki. Itu pikiran orang kolot. Itu zaman dulu, zaman nenek gua masih perawan. Sekarang udah nggak bisa gitu. Sekarang udah nggak bisa banyak anak banyak rezeki. Banyak anak ya banyak pengeluaran. Gua aja, buset. Anak gua tuh yang 2 di Jerman School aja, uang bangunannya aja satu anak tuh 250-an. 2 anak gope. Tiap tahun tuh gue harus keluar tuh segitu tuh. Gope itu. Tiap tahun. Setiap ganti tahun ajaran. Tanggapan. Hah. Teteh. Mau jeruk dong. Hari ini Teteh masak apa? Hari ini Teteh masak sop tahu. Mau jeruk? Aska Arkana udah berangkat sekolah. Udah dari jam 6:30 pagi. Sleeping Car Niki beneran ngefek gak? Kalau gak ngefek ini gak mungkin dijual sampai udah mau 4 tahun. Kapan live Shopee lagi? Tunggu ya. Lagi malas live, Jeruk, tolong. 1, 2. 1.
Dibikin jus aja deh. Ya. Bukan, jusnya yang murni, jeruk yang murni. Bukan, Tete bikin jus jeruk. Tete umurnya berapa? Tete umurnya di atas 40. Ini masih bengkak guys, masih bengkak, mataku juga masih bengkak. Udah tinggal paling 2 minggu ya ini. Ini jahitannya aja belum dilepas. Kemarin tuh aku operasi hidung, tapi hidungku yang ini tuh nggak diapa-apain, nggak diganti. Nggak diganti sama implan. Ini tetap hidung yang lama, cuman dibagusin ujungnya aja. Kak, hidungnya pakai tulang atau pakai implan? Aku nggak pernah pakai implan, pakai tulang. Jadi kalau masih daerah sini masih bengkak, ya wajarin aja. Sama kan di mata juga udah mulai turun tuh. Biasanya kalau udah mulai turun bengkaknya, dia kan keluar ijo-ijo gitu, biru-biru gitu. Seminggu, 2 minggu baru dia mulai natural. Habis operasi berapa kak? Aku operasi di ID Hospital. Dokternya bagus banget. I bisa rekomendasiin kalian. Nama hospitalnya ID Hospital. Dokternya harus sama dokter yang pegang hidung gua. Karena satu-satunya dokter yang berani pegang hidung gua cuman tuh dokter doang. Namanya dokter Kim. Tapi kayaknya semua di Korea namanya rata-rata Kim dah. Ntar ya gue kasih tahu nama dokternya. Nah kalian tuh kalau mau OP tuh sama dokter itu bagus banget. Ini menurut gue adalah hidung yang gue pengenin. Kemarin untuk bikin ujungnya doang, dia ngambil kulit gue dari kulit kepala sini. Jadi ini diambil sekitar 2 cm apa berapa gitu tuh. Ini ada jahitannya. Dia ngambil dari sini untuk ujung. Gitu. Jadi kemarin tuh yang dibetulin cuman ujungnya doang. Ininya tuh sama sekali nggak diapa-apain. Ininya masih seperti yang dulu, cuman ujungnya aja. Karena ujungnya beda, jadi semua ke muka-muka beda tuh. Lebih ramping. Kanan kiri sekarang udah ramping. Masih bisa hamil nggak 40-an? Maksudnya kalau kalian belum menopause, masih sehat rahimnya, ya masih bisa hamil dong. Sakit nggak? Enggak. Gue tuh suka dioperasi karena gue tuh ngincer obat anestesinya sebetulnya. Jadi kalau lagi disuntikin anestesi, gue suka aja, itu kesenangan gue. Kalau orang kan kesenangannya misalkan ada yang beli tas, shopping gitu. Kalau gue tuh anestesi kesukaan gue, nggak tahu kenapa. Kesukaan orang kan beda-beda ya. Gitu. KKN nggak syuting tanggal 11. Kenapa nggak beli obat anestesinya aja? Nggak boleh dijual ngasal. Yang ada nanti ketangkep. Terus kita kan nggak bisa nyuntikin sendiri. Harus disuntikin dokter. Karena anestesi itu kan kayak ditanya berat badan kita berapa, tingginya berapa. Nanti main masukin anestesi aja nggak bangun-bangun, mati coy.
Masa nanti Nikita mati gara-gara overdosis anestesi. Nauzubillah. Memang anestesi tuh mahal sih. Tapi gue suka. Kak, dokter emang cuman anestesi doang gak bisa, Kak? Gak bisa lah, mana ada yang mau nyuntikin anestesi doang. Anestesi harus operasi dulu. Kayak narkoba halal ya, Kak? Betul, kayak narkoba.